memang membangun SDM itu menjadi kunci, baik skala korporasi yang mikro, kecil maupun for the nation, membangun SDM bangsa gitu. Iya. Karena at the end, kelebihan satu bangsa dengan bangsa yang lain, kelebihan satu company dengan company lain, satu institusi, instansi, whatever itu, at the end is about people-nya. Okay. So, bagaimana suatu organisasi bisa membangun SDM unggulnya. Gitu. Nah, ngomong membangun SDM unggul ini memang is not as easy like we thought gitu ya. Ini gampang, tidak gampang, butuh proses yang yang pendekatannya harus komprehensif mungkin. Oke, gitu bukan 1 tambah 1, 2 gitu ya? Bukan 1 tambah 1, 2 gitu, bisa berlipat-lipat. Oke. Pendekatan, kalau saya sih senangnya pendekatannya begini, kalau membangun SDM itu didekatin dari sisi people-nya, bagaimana sih membangun people dalam konteks dari mulai merencanakannya, talent planning-nya, ataupun strategic focus planning-nya gitu ya. Kita harus memikirkan nih ke depan, kayak apa sih sosok organisasi kita ke depan, kebutuhan kita apa, butuh orang kompetensi apa, menjawab tantangan ke depan, berapa banyak, terus status orang itu harus seperti apa, terus impact ke cost-nya seperti apa, semua terus kepikiran. Smart FM. Smart Career. Hai Smart Listener, kita jumpa kembali dalam Smart Inspiration. Ini adalah podcast yang menjadi unggulan Smart FM, di mana sahabat-sahabat Smart Listener bisa mendapatkan oase vitamin untuk pengembangan karir. Dan kali ini kita pengen ngobrol bersama dengan sosok yang luar biasa, banyak sekali berkecimpung urusin yang namanya Human and Capital. Kita bersama-sama dengan Bapak Herdy Harman, Human Capital and Digital Director in Journey Holding Company Aviasi dan Pariwisata. Halo Pak Herdy. Halo Mbak Ola, thanks. Apa kabar? Kesempatannya baik. Luar biasa, senang banget bisa ketemu. Iya, udah lama ya nggak ketemu ya? Lama, Aduh, long time no see. Penting sehat selalu. Rahasia Bapak menjaga sehat dan bugar itu apa? Apa ya? Tetap beraktivitas gitu ya. Tetap beraktivitas justru ya? Tetap beraktivitas dan try to do something for people, for komunitas lah gitulah. Selalu mikir untuk memberi, melakukan sesuatu gitu ya Pak Herdy ya. Tatkala itu berhenti, langsung itu tuh. Iya. Prosesnya menurun. Pantes awet muda terus ya. Pak Herdy dan juga Smart Listener, kita tahu bahwa 2045 disebut-sebut sebagai puncak bonus demografi. Nah ini kan perusahaan-perusahaan juga PR gitu ya, orang-orang juga berlomba-lomba, aku ini udah jadi SDM yang unggul belum sih gitu ya. Karena PR-nya adalah Indonesia membutuhkan SDM yang unggul supaya bonus demografinya bisa maksimal. Nah dari sudut pandang Bapak, karena banyak berkecimpung ngurusin human, ya kan, sebagai bagian yang penting dari sebuah unit bisnis perusahaan. SDM unggul tuh bagaimana sih membangunnya, membentuknya, kayak gimana karakternya? Silakan Pak Herdy. Ya, terima kasih Mbak Ola. Jadi ini topik menarik banget gitu ya. Saya dalam perjalanan karir yang lama banget berkiprah dari beberapa perusahaan sebelumnya sampai hinggap sekarang di sini gitu ya. Memang membangun SDM itu menjadi kunci, baik skala korporasi yang mikro, kecil maupun for the nation, membangun SDM bangsa gitu. Karena at the end, kelebihan satu bangsa dengan bangsa yang lain, kelebihan satu company dengan company lain, satu institusi, instansi, whatever itu, at the end is about people-nya. So, bagaimana suatu organisasi bisa membangun SDM unggulnya. Gitu. Nah, ngomong membangun SDM unggul ini memang is not as easy like we thought gitu ya. Ini gampang, tidak gampang, butuh proses yang yang pendekatannya harus komprehensif mungkin. Oke, gitu bukan 1 tambah 1, 2 gitu ya? Bukan 1 tambah 1, 2 gitu, bisa berlipat-lipat. Pendekatan, kalau saya sih senangnya pendekatannya begini, kalau membangun SDM itu didekatin dari sisi people-nya, bagaimana sih membangun people dalam konteks dari mulai merencanakannya, talent planning-nya ataupun strategic focus planning-nya gitu ya. Kita harus memikirkan nih ke depan, kayak apa sih sosok
organisasi kita ke depan, kebutuhan kita apa, butuh orang kompetensi apa menjawab tantangan ke depan, berapa banyak, terus status orang itu harus seperti apa, terus impact ke cost-nya seperti apa, semua terus kepikiran. Dan kompetensi termasuk karakter di dalamnya, orang-orang yang kayak apa yang kita bangun. Nah itu harus didefine dari awal, ngomong talent planning gitu, strategic focus planning. Nah dari situ begitu kita bisa merumuskan itu, dan masih di dalam kelompok people nih, bagaimana memperoleh orang-orang kayak begitu? I see, oke. Di mana nyarinya tuh orang-orang kayak begitu gitu? Karena semua orang main instan kayak kita apalah. Di dunia sport gitu kan kita juga mulai ada naturalisasi dan lain sebagainya gitu. Di mana gitu? Karena sometimes buat satu instansi, suatu institusi, suatu korporasi growing dari bawah take time memang gitu ya, harus ada breakthrough fastest way-nya dulu di depan. Tapi hopefully ke depan harus bisa menurture kader-kadernya dari dalam. Nah, setelah ngomong talent akuisisinya, terus bagaimana mendevelopnya? Gitu. Supaya dia kebangun gitu. Kalau saya sering bagaimana sih menciptakan bintang-bintang kehidupan. Bahasa saya di buku saya tuh Get the Essence, menciptakan bintang-bintang kehidupan. Artinya kalau merekrut karyawan lah contohnya itu, saya tidak hanya sedang merekrut karyawan as it is. I'm looking for the guy atau kandidat yang memang punya meaning gitu, punya mission di dalam hidupnya. Ada value. Ada value sebagai value contributor. Jadi supaya orang merasa kamu tuh tidak sedang bekerja loh. Kayak mungkin sekarang kamu tuh tidak hanya sekedar bekerja, kamu sedang membangun pariwisata Indonesia. Kamu sedang membangun bank, waktu saya di BRI, di Telkom, kamu sedang membangun Indonesia dari sisi bagaimana supaya teknologi ke depan lebih advance, bagaimana supaya rakyat bisa dapat kredit yang lebih baik, lebih murah kalau itu di BRI. Memberi makna Indonesia kalau itu bahasa di BRI waktu itu, yang waktu itu BRI menggunakannya. Dan di sini kita pengennya ya itu tadi, bagaimana dengan SDM unggul itu bisa membangun kepariwisataan di Indonesia. Nah ini butuh waktu. Nah itu setelah itu mendevelopnya. Ngomong-ngomong mendevelopnya ya salah satunya yang membangun kompetensinya itu yang dimiliki. Nah ngomong kompetensi itu saya sih lebih membaginya pertama ya membangun functional atau technical kompetensinya. Kalau dia orang risk management, kalau whatever lah bidang SDM, di bidang itu kamu harus bangun, keep learning sebagai your technical kompetensi atau functional tech kompetensi. Dari situ baru dibangun bagaimana sih professional kompetensi. Personal kompetensi itu kompetensi to make sure yang harus dilakukan orang supaya sukses di setiap melakukan pekerjaan. Gitu. Nah, kemudian dibangunnya leadership kompetensi. Nah, leadership kompetensi ini menjadi penting gitu ya, supaya at the end memang orang tuh harus dibangun jadi leader. Jadi pada saat kita rekrut karyawan contohnya, di mindset kita tuh harus ada bahwa ini harus menjadi talent hebat. Harus jadi leader-leader Indonesia ke depan. Mungkin sekarang buat korporasinya, tapi harus ke depan harus jadi talent pool bangsa gitu. Nah mindset dari perekrut itu juga dan yang direkrut harus sama nih. Supaya kebangun spirit of the missionnya membangun orang. Jadi bukan hanya sekedar bahwa ada pertukaran ya, ada transaksional bahwa saya dapat pekerjaan, saya dapat karyawan dan kemudian ada yang harus dikeluarkan. Singkat Pak Herdy bicara tentang leader. Leader ini kan penting banget untuk nanti mengkondak ya pribadi-pribadi SDM yang unggul ini. Leader kayak apa sih yang dibutuhkan supaya SDM yang unggul ini bisa keluar begitu? Ya, prinsip bahwa seorang leader itu ya pertama harusnya dia bisa, buat saya itu pemimpin yang hebat itu saya sering nyebutnya gini, having a great leader is like have a gift, is kind of gift, anugerah.
Okay. that make our company, our organization go beyond. Jadi dapat pemimpin yang hebat itu, pengalaman pribadi saya, itu anugerah buat saya. Karena dari pemimpin hebat itu saya terinspirasi, termotivasi, terbentuk. Jadi pemimpin yang hebat itu pendekatannya nggak transaksional kerja. Kerja nih, KPI nih kejar gitu kan. Target sampai di mana sekarang. It's not kind of that leader yang harus kita bentuk. Okay. Nah, leader-leader yang hebat itu yang membentuk next leadernya, kopian dari dia tuh. So, tatkala berinteraksi, make sure tim kita ini jadi orang, ngedidiknya, ada nurturingnya terhadap pemimpin di bawahnya, terhadap timnya itu. Okay. Kamu harus lebih hebat dari aku ya. That's why di dalam konteks berhubungan, berinteraksi, berkomunikasi itu hopefully sharing values gitu. Ibarat juga di keluarga. Saya sering mengumpamakan begitu. Buat saya ini contoh my personal value. Ketemu keluarga di meja makan itu adalah great moment untuk sharing values. Karena mendidik anak itu is very it's kind of butuh keseriusan meskipun tidak harus ini gitu. Kan itu membangun orang. Tuhan menitipkan ke kita harus jadi anak kita ini. Gitu. Ini amanah. Sama juga ke karyawan. Ini anak karyawanku harus jadi orang-orang hebat. Karena kebanggaan buat kita sebagai pemimpin, tatkala anak buahnya sukses. At the end ketemu lagi sekian tahun. Pak, masih ingat aku kan? Aku jadi VP nih, laporan ke aku, wah jadi board di company lain. Wah, itu kebanggaan yang tiada terhingga dari seorang pemimpin. Gitu. Jadi bagaimana kalau ditanya satu kata, pemimpin itu seperti apa? Pemimpin yang bisa membentuk orang-orangnya, bikin kopian kayak dia, even better, which is sharing their values. Gitu. Jadi cara perekrutannya juga jadi beda sentuhannya. Jadi ngerekrut karyawan tuh tidak, apalagi yang rekrut massal gitu ya, tidak sekedar itu, tapi bagaimana materi perekrutan itu mengantarkan values. Ini orang kayak apa sih orang-orang gitu? Seperti apa anak-anak sekarang yang mau kita rekrut? Ini contoh. Company sekarang banyak menggunakan sosmed analytic, gitu ya. Karena yang kita cari adalah karakternya. IPK penting itu pinter itu menjadi standar umum karena banyak biasa. Tapi having a great character itu yang luar biasa. Jadi pada saat perekrutan ini contoh beberapa korporasi dan saya juga melakukan deep dive interview, deep dive scrutinizing orang itu. Di mana sih orang itu kiprahnya nih, si calon kandidat kita tuh waktu sekolahnya seperti apa, aktif dia di organisasi, aktif nggak di sosial, itu sampai segitunya, sampai kita minta address sosmednya. Saya pernah punya pengalaman mendropkan seseorang yang IPK-nya hampir 4 dari top kampus, tapi aku nggak mau karena aku temukan dia bahasa yang aneh di sosmednya, which is tidak proper banget. Karena aku nggak mau ngerekrut karyawan yang nanti menyebarluaskan toxic gitu. Pinternya iya, pinter banget. Tapi bukan itu yang kita cari. Gitu. Jadi orang-orang yang berkarakter yang nanti bisa value contributor pada company. Gitu. Nah, jadi nyasar orang-orang itu yang kita cari gitu sebetulnya. Dan begitu di dalam juga kita bentuk dia menjadi orang, kurang lebih itu. Baik, Pak Herdy, ini obrolan tuh daging semua. Aduh, thank you banget, Smart Listener, kita dapat gambaran dan langsung tajam banget gitu ya buat kita, barangkali buat Smart Listener yang lagi membangun karir atau berpikir-pikir mau membangun startup gitu. Jadi sudah tahu kira-kira seperti apa sih ya formulanya kalau kita pengen dapat SDM yang unggul dan membuat perusahaan kita itu juga artinya bersinar bersama-sama dengan SDM kita. Pak Herdy, terima kasih. Nanti kita sambung lagi di topik yang berikutnya ya Pak Herdy. Smart Listener, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Nanti kita sambung lagi untuk topik berikutnya dan tetaplah menyimak podcast Smart Inspiration di Smart FM. Smart FM, Smart Career.
Make your future better.